warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Maria, mahasiswa ceria. Oke, jadi gimana nih Bang Andi? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Gimana liburannya hari ini? Ya, liburannya habis Lebaran. Habis Lebaran ya? Iya. Liburan habis Lebaran ya nggak kemana-mana aja sih. Ya, di sini aja ya. Di Bogor aja, Di Bogor di aja. kosan gitu kan. Kosan. Jadi kayak ya namanya juga perantau ya, jadi nggak ada keluarga di Bogor, jadi ya paling bisa kayak teleponan sama orang tua yang Iya. di sana gitu ya kan. Di orang tua di mana orang tuanya? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan Timur, Timur. Bapak. Ya. Oke. Kalau Mas Raksa gimana? Aku liburannya di sini-sini aja. Cuman ya kemarin sempat jalan-jalan ke salah satu daerah di Jakarta. Nah, itu tempatnya bagus banget buat spot foto. Itu daerah namanya Pik. Oh, Pik. Pik 2 namanya. Itu tempatnya bagus banget buat orang yang mau refreshing jalan-jalan di sana tuh cocok. Bisa itu nanti mungkin next time mungkin Iya. kita bisa bareng-bareng ke sana ya, Iya, bisa. spot foto di sana ya kan. Nah, Oke, jadi di video kali ini kita akan kedatangan salah satu tamu, yaitu salah satu mahasiswa di Tazkiyah yang sangat aktif banget ya. Terus juga beliau juga freelancer juga ya, selain jadi mahasiswa. Langsung aja kita sambut kali ya. boleh. Kita sambut aja kali ya. Oke. Hai, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana kabarnya? Baik, baik ini namanya habis lebaran kita kan. Lebaran ya. Iya. Gimana? Dapat THR nggak? Enggak. Kira dapat THR gitu ya. Salah. Iya. Enggak dapat, Mas. Saya kan datang ke rumah-rumah orang ya langsung Pak THR gitu ya kan. Kalau makan gratis dapat, Mas. Oh, Aduh. Oke. Oke, jadi apa ya? Ya kita santai-santai Santai aja ya. Oke. Nanya, Mas Bintang nih, saya panggilnya Mas ya. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Iya, saya Atau mungkin ada panggilan nama lain di khusus kampus gitu. khusus gitu. Udah nggak ada apa. Ada. Kita panggil Mas ya. Iya. Mas Bintang, kebetulan Mas Bintang ini pernah jadi MC ya. Iya, di beberapa kali kesempatan mungkin saya sempat jadi MC. Nah, jadi tema kita itu akan membahas tentang etika MC. Nah, jadi kita perlu tahu nih apa aja sih etika MC gitu. Nah, kita mendatangkan salah satu ya MC yang pernah apa ya? Udah berpengalaman lah ya. Pengalaman jadi MC gitu. Ya, mungkin bisa membagikan ilmu-ilmu kepada kita dan juga teman-teman yang di sana gitu. Oke, jadi kita konsepnya sharing aja nih ya. Kita Oke. Biar asik. sharing aja. Nah, jadi teman-teman pemirsa, jadi kita di sini akan membahas tentang etika MC. Nah, MC itu adalah tugasnya sebagai apa namanya? Kalau mungkin kita ketahui ya dasar-dasarnya yang memandu jalannya acara atau seminar atau hal lainnya. Nah, di sini kita lebih akan memperdalami lagi apa saja sih misalnya kayak etika MC. Jadi nggak sekedar hanya ngomong saja. Jadi kita harus ada kayak harus ada memperhatikan ketika kita memandu jalannya acara. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ya. Mungkin kita bisa langsung sharing-sharing kepada narasumber kita. Jadi begini, Mas Bintang. Nah, apa sih maksudnya kayak tugas MC itu sebenarnya kan mungkin dari teman-teman tahu ya udah tugas MC itu pasti memandu jalannya acara aja ya kan. Tapi mungkin ada yang lebih dalam nggak langsung selain itu gitu. Oke, jadi kan kalau konsep MC itu sendiri ini sepengetahuan saya ya, MC itu kan singkatannya dari Master of Ceremony.
dimana emang dia tuh pemandu jalan acara dari awal sampai akhir, karena emang pasti banyak banget dapat momen-momen krusial, dia harus banyak menguasain berbagai macam gestur gaya bahasa. Jadi nggak bisa yang emang modelan sebenarnya asal ceplos-ceplos dan pede di depan terus maju. Pertama, kalau dia disewa sama instansi dia asal ceplos-ceplos maju, itu bisa ngejatuhin instansi itu sendiri, bahkan dia sendiri. Basicnya seperti itu. Jadi basically kalau untuk MC sebenarnya kalau emang udah punya bakat pede untuk maju ke depan, sebenarnya masih banyak yang diperhatiin, dari mulai gaya bicara, gaya bahasa. Kalau misalkan dia bisa lebih dari satu bahasa itu lebih bagus. Ya, terus minimal banget sebenarnya MC itu punya selera humor. Jadi mau seformal apapun acara tuh nggak garing gitu. Nanti kan ada konsepnya biar si audiens, kan emang tektokannya si MC ini kan sama audiens ya. Ya. Nah, audiens tuh biar nggak, apa ya bahasa anak Gen Z, gabut deh. Iya. Nah, biar nggak gabut, biar nggak bosen gitu. Dia tektokan. Gitu, Betul, dia tektokan juga sama panitia. Terus biasanya MC yang jago tuh dia bisa ngepasin jatuhnya apa ya, hiburan dia ke audiens itu bisa ngepasin waktunya sama rundown acara. Nah, itu biasanya MC top kayak gitu. Ya. Bagus. Ya, gitu sih kurang lebih. Oke, Masya Allah itu tadi apa? Itu Terkait tugas MC. Tugas MC. Jadi banyak ya, misalnya tugas MC itu bukan hanya sekedar memandu jalannya acara, tapi kita juga harus memperhatikan kayak etika-etikanya juga. Jadi harus terus juga Mas Bintang, misalnya kalau dalam suatu kayak nanti acara, misalnya kita sebagai MC nih, misalnya kalau misalnya kayak kan misalnya ada kan yang acaranya itu berjalan sampai beberapa jam ya, sampai membuat audiens itu bosan. Itu bagaimana caranya bisa untuk mengembalikan kayak mood mereka kembali? Nah, gairah mereka Iya. gitu kan. iya itu yang kayak saya bilang tadi, misalnya minimal banget MC itu punya selera humor karena dia tektokannya sama individu per individuan. Banyak orang kayak kalau misalkan mas-mas kalian misalkan pernah rapat di hotel atau apa, kan biasanya ada pemandu acara, ada MC-nya tuh. Iya. Biasanya ada ice breaking. Ya kan, itu dibikin kita nggak ngantuk, ada mini games kecil-kecilan, atau emang kadang dia pantun. Itu tujuannya emang selain selera humor semata ya, konsepnya dia ngehibur gitu. Kalau misalkan emang ini acara formal, ini bakal boring, tugasnya MC di situ itu bisa bikin si audiensnya ini tahu walaupun seformal apapun acara, saya harus tetap profesional fokus gitu. Nah, di situ tujuan adanya MC itu jatuhnya kayak rehat dia sejenak lah. Ini dengerin MC ngomong tapi lucu, tapi ngehibur gitu. Jadi bebas gitu loh. Berarti kan yang kan misalnya MC kan harus mempunyai kalau selera humor ya, Hmm. harus ada ya. Ya, Harus. minimal sih sebenarnya. Minimal ya. Ini buat saya ya, kalau orang saya nggak tahu. Tapi misalnya kalau yang memang nggak punya selera humor tuh ada nggak? Misalnya Ada sih, saya sering makanya saya sendiri juga kadang bingung kan. Kadang kalau misalkan kita udah tektokan sama audiens, kita udah ngobrol macem-macem, nge-start set. Nah, kadang-kadang yang bikin kita jipir kan mata ya. Ya. Mata audiensnya ngelihat kita kan. Nah, saya dulu diajarinnya emang jangan lihat matanya, katanya lihat jidatnya. Nah, itu biasanya ngembaliin kepercayaan diri walaupun nggak 100%, sama ya di situ emang udah sebenarnya harusnya udah stuck. Orang kalau udah jiper, udah takut, maksudnya udah kena mental bahasanya. Iya. Kena mental, dia buat ngehumor agak susah sebenarnya, kecuali beberapa orang yang emang udah paham sih, dia kayaknya nggak bakal patah gitu. Itu sih kurang lebih. Oke. Banyak banget ya. Padahal baru satu pertanyaan aja. Itu udah ilmu yang bisa kita ambil. Oke. Nah, menurut Mas Bintang nih, seberapa penting itu skill etika sebagai seorang MC? Apa skill ngomong aja tuh cukup gitu? Apa butuh skill lain? Oh, itu butuh banget. Kalau skill etika kan, etika dan protokol buat MC itu butuh banget. Balik lagi karena dia kan sebutannya master of ceremony ya. Dia nggak bisa gitu. Maksudnya dia harus paham konsekuensi, karena di situ titik krusial seorang MC itu, karena dia kalau nggak dia paham sikon sama ini acara apa, dia bisa sembarangan gitu. Jujur kalau misalkan di nikahan orang Betawi itu nggak bisa disamain kalau misalkan sama rapat. Jangan rapat, maksudnya ada acara formal di gedung-gedung di Jakarta dan lain sebagainya, nggak bisa disamain sama acara-acara Betawi sebagai MC. Misalkan contoh, kalau misalkan orang Betawi itu kan suka di tengah-tengah maulidnya kan ada MC-nya kan, dia ada pantun, ngomongannya nyablak dan lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa disamain. Jadi dibutuhkan beberapa MC profesional yang emang dia ngerti betapa krusial kalau misalkan dia nggak paham situasi gitu. Begitu juga dengan etika. Kalau misalkan kita ngelihat
apa namanya, misalkan kita ngeliat bahasa Jepang, misalkan di bahasa Jepang tuh kan sebenarnya jadi MC di sana kalau misalkan bukan orang sana asli susah. Karena gaya ngomong kita ke temen, gaya ngomong kita ke orang yang kita benci atau ke orang tua beda. Ya kan ada apa namanya? Arigatou gozaimasu itu kan kata-kata hormat. Ya. Tapi kalau sama temen kan kita bisa ngomongnya sankyu. Iya. Sankyu. Ya, sankyu itu cukup Oh, cukup. buat, maksud bukan terima kasih tapi cukup buat temen. Gitu tuh kan nggak mungkin kan tiba-tiba kita MC terus kita pengen ngeluarin selera humor tiba-tiba kita ngomong bakayaro kan nggak mungkin. Kan kita ngatain orang, maksudnya dalam artian humor tuh nggak bisa di setiap tempat diterapin. Jadi etika gestur tubuh, pernah nggak MC kaku dia diem aja berdiri. Nah itu nggak bisa, gestur tubuh butuh. Mic ngomong sana sini, gerak jalan sana sini, disapa audiensnya itu butuh buat Jadi seorang master of ceremony. Jadi nggak diem aja di tempat gitu ya. Betul, nggak yang diem kaku kayak patung tiba-tiba dia emot batu kan nggak mungkin gitu, kurang lebih begitu. Oke. Tadi kan udah itu sudah termasuk apa sih yang udah disampaikan Mas Linda kan sudah etika. Tapi misalnya kalau tetap menjaga itu kayak tetap biasanya kan setiap kayak waktu itu kan pasti langsung kayak ada yang langsung berubah gitu. Misalnya kalau kita bisa paham nggak ya, misalnya kayak tetap apa ya, misalnya konsisten lah gitu, misalnya kayak tetap harus menjaga etika gitu. Nah itu balik lagi sih ke tadi yang saya bilang itu bagaimana si MC itu bisa paham situasi. Soalnya gini, di berbagai macam acara, misalkan acara non formal lah, itu bisa seakan-akan tiba-tiba jadi formal. Nah terus belum lagi kalau misalkan tadi yang saya bilang di awal ada MC yang emang jago, dia bisa ngepasin humornya dia sama rundown. Ya kan tiba-tiba rundownnya ganti, tiba-tiba misalkan setelah dia nge-MC ada rentetan acara yang harus ini hadir, ini pembicaraan di awal bla 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 dan sebagainya, tiba-tiba nggak ada. Nah ini dia harus bisa mainin peran di sini gitu. Setiba-tibanya nggak ada, setiba-tibanya ada. Nah itu yang tadi saya bilang MC kelas atas itu biasanya dia sudah tahu trik dan caranya, bagaimana caranya ketika banyak hal-hal krusial yang terjadi gitu. Jadi dia nggak fail enough lah untuk bisa disebut MC yang tiba-tiba blunder gitu. Gitu. Misalnya kalau pas berjalannya acara, misalnya kayak MC ini tiba-tiba melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan oleh MC gitu? Misalnya apakah harus gimana gitu? Kalau soal blunder tuh kan normal ya, namanya manusia tempatnya salah lah ya. Makanya kan ada lebaran dengan izin ya. Betul. Itu normal, maksudnya blunder manusia tuh hal yang sangat umum dan wajar, bahkan maksudnya MC profesional pun ya blunder juga pasti pernah sekali dua kali gitu. Tapi bagaimana dulu blunder yang dimaksud gimana? Kalau misalkan emang buat pemula dia blunder tiba-tiba jiper kayak yang tadi saya bilang kan, banyak mata yang ngelihat dia terus dia lihat balik, itu dia blunder. Akhirnya dia diem atau dia tiba-tiba gagu. Kan kadang kalau kita merasa nggak nyaman kan kadang ngomong susah ya. Iya. Susah banget. Nah itu tadi ada triknya, maksudnya kita paksa gerak tuh sebenarnya bisa apa ya bahasanya, buat stretching sementara, tapi itu untuk hitungan detik. Terus bisa jangan dilihat mata audiensnya, bisa ngeliat kemana aja terserah, bisa dilihat jidat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya buat nurunin tingkat takut dan naikin tingkat kepercayaan diri, walaupun nggak 100% ya. Tapi at least kita nggak parah dalam blunder itu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah pasti mungkin nggak semuanya ya. Master of Ceremony itu yang biasa kita sebut MC itu kan pasti untuk menaikkan kayak mood audiens, kan pasti kayak ada apa ya, bercanda-bercanda. Misalnya kalau bagaimana tanggapan kayak Mas Bintang misalnya kalau ada MC yang bercandanya tuh kelewatan gitu. Nah, itu batasannya sampai di mana sih yang bisa kita sampai misalnya kayak untuk bercandanya gitu. Bercandaan itu sebenarnya cukup nggak boleh ada di luar batas acaranya aja. Misalkan contoh MC ini harus bisa tahu caranya baca mimik wajah. Kan kelihatan dong orang bete apa enggak. Iya. Misalkan udah bosen, udah males, kan udah kelihatan kan. Kayak misalkan ya orang tua di rumah kalau misalkan kita disuruh beli telur ke warung, habis itu kita entar kan mukanya juga bete, kelihatan gitu. Nah, selain ngelihat mimik wajah, maksudnya gini, tadi yang saya bilang MC itu harus paham sama situasi. Harus paham sama situasi di mana dia bisa ngelontarin jokes atau humor sementara, itu kan buat mencairkan suasana. Misalkan ada acara serius, nih audiens udah stressful, udah kaku dan lain sebagainya. Tujuan dia di sana tuh ada namanya ice breaking, ya kan.
Ayo dulu bapak-bapak kita berdiri dulu. Kalau misalkan saya bilang sapu, tangan temennya, tahu kan yang gitu? Iya. Dan lain dan sebaliknya. Nah, itu tujuan MC ngelakuin hal tersebut itu buat nge-refresh lagi, biar si audiensnya nyaman, merasa comfortable gitu, dia ngerasa enak. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat case-case-nya MC sudah mulai di luar batasan, itu biasanya nanti ada panitia yang ngingetin atau ada LO-nya biasanya. Kalau acara gede kan ada LO-nya kan, ada LO-nya yang ngingetin dan lain sebagainya. Tapi sebelum sampai ke hal itu kan dia tahu harusnya itu krusial. Jadi dia harusnya udah bisa bahasanya, dia udah bisa mengemergensikan itu lebih awal gitu. Udah, oh ini batasan gua gitu loh. Oke, baik teman-teman, itu ya bisa kita banyak sekali ya kita bisa mendapatkan ilmu dari. Satu pertanyaan lagi nih Mas Bintang. Siap. Nah, untuk tips-tipsnya nih, bagaimana misalnya bagi MC mungkin pemula ya bisa pengen tetap profesional dan tetap menjaga etika di semua jenis acara. Oke, singkat nih ya, mungkin paham nggak? Lebih ke gestur tubuh. Ya, pemula tuh banyak kaku, terutama saya ya awal-awal, maksudnya gestur tubuh tuh diperhatiin banget, wajib gitu. Gak enak nggak sih ngeliat orang tiba-tiba emot batu di tengah-tengah acara, diem terus ngomong bla 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 bla, turun bla bla bla. Jadi timpuk timpuk apaan kayak gitu. Nah, selain gestur tubuh, kalau bisa nih soft skillnya mungkin bisa coba kuasain bahasa, ya kan? Bahasa Inggris itu minimum banget nggak sih bahasa Inggris, atau mungkin kalau yang dari pesantren kan punya kelebihan bahasa Arab nih kayak Mas Andi kan? Ya. Bisa itu udah keren banget, cool. Bahasa Jepang. Ya, jempolnya 4 tuh. Nah, selain gestur, dia soft skill punya bahasa, dan yang mungkin satu lagi ya terakhir tuh paham situasi gitu. Dia tahu siapa namanya master of ceremony, MC itu pekerjaan yang menurut saya cukup krusial di beberapa keadaan gitu. Walaupun nggak sedikit tapi lumayan lah. Dia harus bisa paham situasi, dia harus paham keadaan, harus paham audiens, harus paham rundown, banyak. Itu krusial. Jadi kenapa MC itu dikasih rundown duluan? Karena dia harus punya mind mapping ke depannya gitu. Gimana nih acara berjalan secara langsung apa enggak. Ya, kurang lebih begitu lah ya. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman yang dari kita. Banyak banget ilmu terkait MC dari Mas Bintang, karena beliau udah berpengalaman jadi MC. Karena kita sudah di penghujung acara ya. Jadi teman-teman, semoga apa yang teman-teman udah dengar pada podcast pada hari ini bisa diambil ilmunya ya. Uangnya? Janganlah uangnya, ilmunya dong. Kirain. Udah ya teman-teman. Ya, jadi itu ya. Nah, alhamdulillah. Mungkin itu aja dari kita ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, syukron. ala husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.